Hey guys, ketemu lagi dengan channel aku Monik MJ. Kali ini aku liburan sekolahnya bersama anak aku. Kita pergi yang nyarinya ke daerah dingin seperti puncak ya guys. Ini Sentul, tapi ini benar-benar kids friendly banget. Ikutin aku ya. Jadi aku berangkat itu, ini acara dadakan ya ceritanya guys. Jadi itu malam hari itu ayo kita ajak anak kita liburan. Terus keputusannya adalah kita pergi ke Sentul. Oke, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share ya guys. Nah, di sepanjang perjalanan ini sebenarnya kita mau cari alternatif lewat jalan perkampungan. Ternyata kita salah jalur dan akhirnya maps mengarahkan kita ke jalanan seperti ini, dan ini jembatannya guys. Ini adalah perjalanan kita menuju Sentul waktu itu ya guys. Dan di sepanjang perjalanan itu banyak sekali jalan-jalan rusak yang kita temui seperti ini. Dan itu membuat perjalanan kita yang tadinya cuma 3 jam akhirnya menempuh sekitar 4 jaman. Itu lama banget, tapi itu udah istirahat ya guys, karena aku juga kondisi bawa anak ya dengan menggunakan motor. Oke, sepanjang perjalanan ini, tapi karena jalanannya seperti ini perkampungan ya, nggak jalanan mulus, anak aku itu justru lebih betah gitu guys. Jadi dia nggak tidur. Biasanya tuh kalau dia di jalan raya itu dia pasti tidur guys ya. Jadi sepanjang perjalanan kali ini dia itu nggak ada tidurnya. Dia itu melek terus dan dia menikmati setiap perjalanan. Udah taunya kita udah sampai ke daerah Puncak Bogor. Oke, langsung aja kita menuju tempat tujuan kita. Adalah tujuan kita The Wally guys. Jujur The Wally ini aku baru tahu ya guys. Ternyata The Wally ini kalau kalian sering ke daerah Sentul ini, dia itu di sebelahnya Kopi Koneng guys. Dan di sini itu kita ngambil jalur yang tadi itu dari sebelah kiri Kopi Koneng tadi. Kita masuk aja, kan tadi ada pelangnya tuh, kita masuk aja. Ini karena aku baru pertama kali ke sini, jadi aku pelan-pelan jalannya, takutnya aku kelewatan. Jadi sambil baca-baca petunjuk juga. Nah, ini aku masih ngikutin jalan. Dan ini ada jalan bercabang, kalian langsung aja ngambil sebelah kiri yang tanahnya tuh jalanannya lebih putih. Kalau tadi kan lebih hitam. Nah, di situ ada petunjuk lagi, kalian ikutin aja sampai ke petunjuk-petunjuk berikutnya. Kalau kalian tanya akses menuju perjalanan dari sini ke Wally itu gimana? Banyak nanjak guys, jujur, cuma enggak se ekstrim yang seperti yang lainnya. Tanjakan-tanjakannya masih terbilang mulus dan masih banyak warga sekitar. Jadi masih nyaman untuk kalian menggunakan kendaraan pribadi, mau motor ataupun mobil kalian gitu guys. Oke, ini masih masuk, kita masih mencari lokasinya. Masih ini ya, ternyata ada area parkir ketika The Wally tersebut itu penuh. Jadi itu ada parkir yang agak jauh juga dari The Wally, tapi ada parkiran untuk mobil di situ karena kemungkinan katanya ini viral ya. Dan seringnya itu waiting list 5 sampai 20 table guys setiap weekend. Dan berhubung aku datang ke sininya itu weekdays, jadi itu tidak rame ya guys. Nah, ini dia turunan dari The Wally itu, kita turunan sampai ke parkiran motor. Turunannya agak tinggi juga guys. Ya, jadi nikmatin aja ya. Terus ini kita taruh motor di sini, kita siap-siap mau masuk. Dan ini karena karena weekdays ini kondisinya memang sepi, jadi menikmati banget. Dan memang aku juga menyukai liburan itu di weekdays, nggak suka weekend guys, terlalu penuh, terlalu rame, mau foto susah nyari spot, nggak suka guys, nggak suka. Buat kalian yang sama kayak aku komen ya. Dan ini dia langsung kita masuk menuju ke restorannya guys. Di sini tuh walaupun kita cuma kayak baru datang dengan ya, aku kan pakai motor ya, jadi kan tetap dilayani mereka dengan ramah, tidak ada kayak diskriminasi. Dan ini suasananya di saat weekdays guys di The Wally tadi. Nah, karena aku langsung mau ke area peternakan biar anak aku happy, jadi aku turun langsung seperti di video-video orang sebelumnya. Kita melalui resto langsung turun aja karena ini adalah jalur mempersingkat menuju peternakan tadi. Jadi kita melewati banyak anak tangga, tapi anak tangganya menurut aku cukup nyaman untuk melangkah. Cuma perlu hati-hati aja ya, karena di sini kan terbuka, takutnya licin ya, kayak gitu ada banjir, ada genangan air, hati-hati biar tidak kepleset guys. Nah, ini kita masih turun karena memang banyak anak tangga guys yang kita harus turunin. Nah, ini masih nyampe
Ini ternyata ada area parkirnya juga guys. Ini parkiran The Wally di sini ya. Masih ada parkiran juga ketika ini penuh, mungkin cadangan yang parkiran yang tadi kita lihat. Nah, di The Wally ini ternyata masih ada juga disiapin glamping ataupun hotel. Buat kalian yang ada rencana nginap, boleh tuh kalian check in di sini juga guys ya. Ini aku langsung aja menuju turun lagi ke peternakannya. Di sini ada banyak hewan-hewan yang kalian bisa kasih makan langsung, dan itu bisa membuat anak kita itu betah liburan di sini, betah berlama-lama. Jadi buat kalian yang mau cari tempat referensi liburan, menurut aku sih ini cukup menarik untuk anak-anak kita supaya dia juga dapat berinteraksi, nggak selalu pegang gadget ya guys. Nah, ini aku sudah mulai turun ya guys. Inilah dia pemandangan yang kita dapatkan ketika kita berada di The Wally ya. Nah, di sini ada hewannya apa aja? Di sini itu ada kelinci. Tuh, kelincinya langsung minta makan, guys. Lanjut, kita lihat lagi di sebelah sana. Itu ada kuda, dan kuda juga ada ketersediaan kuda yang untuk ditunggangin juga, guys, tapi dengan biaya kalau nggak salah 35.000. Cuma aku lupa 35.000 itu per orang atau per kuda. Aku kurang tahu ya, guys. Aku lupa nanya. Cuma yang aku tahu 35.000. Ya. Tuh ada dombanya juga yang di dalam kandang. Nah, di sini ada juga kura-kura. Ya, tapi yang aku senang di sini itu ya tempatnya cukup luas, mungkin karena masih sepi. Jadi kayak menikmati aja, karena kalau rame aku nggak ngebayang sih, karena menurut aku tuh kalau rame itu kayak terlalu penuh aku rasa nanti. Tapi ini ada angsa juga, ada kolam ikannya. Jadi tuh cantik banget guys kalau dilihat langsung ya. Lanjut lagi, kita menuju, kan di sini itu di bawahnya itu ada area resto kan, yang tempat makannya juga, tapi dengan langsung makannya itu dekat dengan dombanya secara langsung guys. Nah, tapi sebelum nyampe ke situ, anak aku tertarik melihat ular sama iguana di sini. Dia mencoba memberanikan diri untuk memegang ular secara langsung, yang dia sama sekali belum pernah memegang ular selama ini guys. Tapi ternyata dia memunculkan niat keberaniannya untuk memegang ular itu cukup lama ya guys. Tapi pada akhirnya dia berani memegangnya tuh. Walaupun dia sedikit takut kali ya, tapi ya kita cukup bangga dia sudah mulai memberanikan diri. Oke, itulah. Jadi buat kalian, biar anak kita juga bisa berinteraksi dengan hewan secara langsung, boleh kalian datang ke The Wally. Nah, lanjut, karena kita sudah beli pakan, kita mau kasih makan domba. Nah, kita menuju pakan domba inilah, di situ ada tempat makannya yang kita bisa makan bersama-sama. Di situ ada domba yang berlalu lalang, seperti itu konsepnya. Tapi di sini nggak ada yang makan guys, yang pada saat aku datang. Oke, lanjut. Nah, itu view-nya benar-benar cukup bagus, dan ini awan atau kabut itu suka ada guys kelihatan kalau kondisinya lagi mendung ya. Kayak aku kemarin tuh dapat kondisi mendung, jadi kabutnya kelihatan. Nah, saat aku di sini itu ya menikmati semuanya. Nih, anak aku masih makan domba secara langsung. Dia happy, tapi dia sedikit takut karena dia dikejar-kejar sama dombanya. Tapi dia happy. Tapi ya aku cukup kaget dia kenapa takut di situ gitu. Ya, tapi ya udahlah ya. Mungkin kali pertama bagi dia. Nah, jadi buat kita orang tua juga perlu ajak anak interaksi langsung seperti ini, karena biar kita tahu anak kita seberani apa dan menguji keberanian dia, melatih keberanian dia, melatih keberanian dia. Oke guys, inilah dia interaksi bersama dengan hewan di peternakan The Wally, peternakan di resto The Wally. Ini ada angsa-angsanya yang lagi berenang-berenang. Di situ ada kolam ikannya. Ini kalau dilihat secara langsung cantik banget guys. Gitu, kayak berada di perkampungan gitu guys, dan menyejukkan mata ya. Dan ini aku lagi mau coba lihat area glampingnya, karena kalau aku lihat brosurnya itu glampingnya weekend maupun weekdays cuma selisih 100.000. Kalau di weekdays itu 500, weekend 600. Dengan kapasitas yang aku lihat ini cukup luas sih kalau aku lihat, dan ada meja santai di bagian depannya. Jadi buat kalian yang penasaran mau glamping ke sini ya, untuk suasana luar dari glampingnya ya seperti ini ya guys. Jadi kalian sudah ada gambaran. Mungkin kalau untuk bagian dalamnya
aku belum bisa lihat saat itu. Nah ini dia yang aku bilang udah ada kabut ya guys, jadi itu memang dingin banget di tempat ini ya. Jadi kalian gak usah khawatir kegerahan di saat kalian berinteraksi dengan hewan di tempat ini. Oke, kita lanjut mau naik lagi karena kita mau makan. Karena tadi kita langsung menuju ke peternakan. Jadi kita mau lanjut lagi naik ke atas ke resto untuk makan ya guys. Setelah kita udah puas lihat-lihat hewan. Hati-hati saat menaiki anak tangganya ya. Sebenarnya nggak curam sih guys, cuma ya tetap hati-hati karena ini outdoor. Kemungkinan hujan atau apa itu pasti ada. Terus ini tadi anak aku nyuruh aku lihat ini apa, spider katanya, gede banget. Dan itu memang gede sih guys, kalau secara langsung itu gede banget ya. Lumayan lah ya buat dia bisa jadi melihat spider yang gede secara langsung. Guys lanjut, kita mau naik lagi ke atas menuju resto. Dan memang ini banyak anak tangga, jadi harus cukup hati-hati. Nah ini aku sudah langsung masuk ke restonya. Ternyata anak aku langsung gak sabaran pengen berenang. Seperti ketahui ya guys, ternyata di sini itu kan bisa gratis berenang untuk anak-anak. Dan anak aku udah gak sabaran, dia langsung pengen menikmati kolam renang yang ada di sini. Oke, kita langsung tanya dan ternyata memang benar boleh. Ya udah, barulah aku memberanikan diri untuk bilang anak aku boleh berenang. Ya tadi tetap aku bertanya ya guys, walaupun memang seperti yang sudah kita ketahui sebenarnya kolam berenangnya boleh akses bebas ketika kita makan di resto. Oke, jadi syaratnya kalian beli makanan yang ada di resto, anak-anak kita bisa berenang. Oke, jadi buat kalian yang mau liburan tapi dengan budget yang tidak banyak, tidak mau memboroskan banyak uang, di sini salah satu tempat yang sudah benar-benar komplit menurut aku. Udah ada kolam renang, bisa kasih makan hewan, berinteraksi dengan hewan secara langsung. Menurut aku tuh sudah paket komplit ya sebagai orang tua. Kalian cuma perlu beli makanan yang ada di situ. Dan apalagi kalau kalian datangnya memang jam makan, kita memang harus makan ya kan. Jadi ya sangat-sangat worth it banget untuk didatengin gitu guys. Dan ini nggak jauh dari kita Jakarta ya, ini cuma daerah Sentul. Dan karena ini sepi guys, aku duduk di sini. Ini untuk 8 orang sebenarnya, tapi karena sepi ya udah aku boleh duduk di sini. Dan aku dapat pemandangan yang bagus banget seperti kalian lihat di layar ini. Guys, ini jujur pemandangannya menurut aku cukup ya untuk liburan-liburan singkat. Dan ini kondisinya aku PP ya guys, dari Tangerang ke Sentul ya. Jadi aku balik malam harinya. Seperti itu ya guys. Inilah dia suasana di resto. Menurut aku nih enak banget semua di sini. Dan ini dia menu-menunya. Kalian kalau mau lihat lagi, kalian stop aja, kalian pause aja ini video biar kalian bisa lihat harga-harganya juga ya kan. Karena kaum mending kayak aku ibu-ibu ini ya pasti pengen tahu harga-harganya ya nggak sih. Wah, takutnya datang tahu-tahu kemahalan, aduh boncos guys. Walaupun bisa diada-adain tapi kan bisa boncos juga ya kan. Ya udah, jadi cari tahu. Buat kalian yang suka cari tahu nih, aku kasih ya menu-menunya yang ada di The Wally biar kalian juga tahu. Nah ini dia harga-harganya, kalian lihat sendiri aja ya guys. Nah ini dia menu dessert atau minuman yang viral, yang katanya dari The Wally itu es telernya ya. Tapi jujur li, secara aku pribadi aku memang tidak tertarik dan aku jadi tidak pesan es teler tersebut ya. Nah itu dia menu-menunya yang ada di The Wally guys. Jadi kalian udah gak penasaran lagi kan. Nah pada akhirnya aku memutuskan memesan makanan ini supaya oke, aku cuma irit ya guys. Jadi aku cuma memesan nasi goreng kampung, dan itu ada nasi ayam bakar, terus nasi liwet polosan. Jadi aku berdua sama suami aku tuh, dan aku pesan satu minuman aja ya. Dan ini adalah view yang aku dapetin ketika aku lagi makan guys. Itu adalah pergerakan awan yang kita lagi makan
kalian bisa menikmati pemandangan ini. Indah banget nggak sih? Ya kayak gitu ya guys. Jadi pengalaman yang aku dapatkan ketika aku ada di The Wally ini guys. Buat kalian yang penasaran silahkan datang. Banyak spot foto seperti ini juga yang bisa kalian dapatkan di The Wally. Jadi nggak usah khawatir guys, banyak spot-spot foto di sini ya. Nah, sambil minta masnya untuk fotoin, di sini aku bertanya, ternyata masnya cerita kalau di sini tuh bisa waiting list 5 sampai 20 table. Oke, guys, itu dia foto-fotonya, spot-spot foto. Terus di sini ada Google review. Aku langsung review aja dan gratis es krim. Langsung aku kasih sama anak aku. Ya, kaum ibu-ibu lagi ya, guys, cuma ketik-ketik, tapi sesuai pengalaman aku yang puas, aku ketik aja ke Google dan dapat gratis es krim. Jadi anak aku bisa menikmati satu gratis es krim untuk dia dari hasil Google review. Oke, udah malam aja. Ternyata memang sepuas itu, nggak berasa udah malam kita akhirnya pulang guys. Dan di sini banyak city light, spot-spot city light yang kalian dapatkan sepanjang perjalanan, dan itu benar-benar indah banget. Dan kalian gak usah khawatir pada saat pulang malam hari, karena di sini masih seperti yang aku bilang, masih banyak perkampungan-perkampungan dan banyak warga-warga juga yang masih berlalu lalang. Jadi kalian gak usah takut guys ketika pulang malam, karena kondisi jalanannya juga masih ramai. Tapi di sini aku pulangnya masih sekitar jam 7 jam 8 ya guys. Jadi nggak malam-malam banget juga. Jadi masih aman untuk berkeliaran di sekitar perjalanan sini ya. Jadi gak usah khawatir. Oke, kayak gitu guys singkat perjalanan aku di The Wally. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka sama video aku, support aku terus dengan klik subscribe, like, comment, and share. Oke, itu aja dari aku di pengalaman The Wally. Bye-bye.